pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Udin, SPD MPD dari PDTK Sulteng selaku Imam ini, atas nama kepala sekolah dan seluruh warga sekolah kami mengucapkan terima kasih kepada pihak PDTK Sulteng yang sudah memilih salah satu rekan kami Intan Basompe untuk dipersiapkan menjadi calon fasilitator daerah bimbingan dan konseling, yang tentunya ini merupakan kebanggaan bagi sekolah kami. Sebelum dimulai kegiatan kita saat ini, mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak Budi. Kami silakan. Bapak yang terhormati, seperti yang Bapak baru sampaikan tadi bahwa di Subur ya, dimana pada saat ini Ibu Cynthia salah satu putusan dari Kabupaten Poso yang kita persiapkan untuk menjadi fasilitator di daerah untuk bimbingan konseling. Indonesia anak saya, tanah darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kembali mempertemukan kami satu dengan yang lain. Bersyukur kami Tuhan, pagi ini kami boleh tiba di lembaga tercinta ini, SMP Negeri Toaro, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk sehat dan kuat, terima kasih untuk keselamatan yang memberi buat kami. Secara khusus kepada Pak Udin yang sudah hadir di lembaga ini untuk mendampingi teman kami, calon fasilitator daerah. Kami percaya Tuhan itu semua terjadi karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Ucapan terima kasih kepada semua yang sudah pada pagi hari ini. Saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengikuti pelatihan calon fasilitator yang ada di Palu. Bulan September kemarin kami mengikuti pelatihan itu di sana, dan di sana kami banyak mendapatkan pengalaman. Materi yang diberikan juga sangat bagus untuk guru-guru BK yang bisa kita imbaskan kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri Toaro. Ada dua, yaitu tumbuhkan resiliensi sama kolaborasi, di mana kita sebagai guru BK, guru mata pelajaran yang lainnya, guru yang ada di lingkungan SMP Negeri Toaro ini, kita harus saling bekerja sama, harus saling berkolaborasi agar pembelajaran yang ada di SMP Negeri Toaro ini bisa berjalan dengan baik. Bukan cuma guru BK saja yang bisa untuk menyelesaikan masalah anak-anak, tapi kita semua yang ada di SMP Negeri Toaro ini, khususnya guru-guru. Sini ada mengapa kolaborasi penting. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistem sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi murid. Jadi semangat
bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, Jadi kita sebagai perempuan, kita juga kenali bekerja sama potensi, dengan BK. kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, Wali kelas jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. mereka punya masalah yang sulit diselesaikan, tapi dengan adanya guru BK dan kolaborasi antara guru Sekolah aman dan nyaman menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Bagaimana cara dia untuk menyelesaikan atau yang ada Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta
dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan
resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baru jadi setengah, ternyata badai batin lebih kuat. Ternyata badai yang pribadi lebih kuat. Saya yang lebih. Ketika menurut gue
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Bagaimana bersama dan Kalau yang ada sehingga inilah yang kami punya. Kami punya wayang. Sekolah aman dan Hubungan terakhir itu tidak mencapai puncak yang sempurna, tapi kami bisa buat 3 tingkatan karena ada semangat. Ya. bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Bagaimana cara kita PK hebat, agar masalah yang kita bersama hadapi murid bisa kita melangkah selesaikan tepat. dengan cara kita 7 jurus PK hebat, 7 jurus yakin kita bisa bangkit lagi agar menara yang kita akan bangun itu bisa kita bangun dengan baik tanpa terjatuh atau murid mandiri dan di sini ada kuat, contoh membantu siswa dalam tumbuh di lingkungan bangkit dari sehat. kegagalan, misalnya dia main bola. Bersama Hari ini guru kan yang ada kita hebat, sebagai guru bisa penuh cinta menjelaskan dan kepada murid ini bersahabat, agar kegiatan yang dia dengan buat, tulus, agar lomba yang dia buat ke depannya bisa gunakan lebih baik 7 lagi, bisa jurus, lebih mampu kenali bisa potensi, menyelesaikan lomba itu dengan kelola baik. emosi, tumbuhkan resiliensi, Kita bisa diawali apresiasi jaga konsistensi, ketika kita membawa atau koneksi, membangun menjelaskan kepada anak-anak, kita bisa kolaborasi memberikan apresiasi dan kepada anak menata bahwa kedepannya dia situasi. bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Di tengahnya ada koreksi, jadi kita harus mengoreksi juga anak itu Sekolah agar dia bisa aman dan bangkit dari nyaman kegagalan. Setelah itu kita bisa dan kasih juga dia. menggembirakan, Di akhir itu harus ada apresiasi tempat lagi bertumbuh agar harapan. anak itu bisa bangkit dari Bersama kegagalan yang ayo dia kita wujudkan, Ini mendidik ada dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, jadi harus anak-anak yang mengikuti kegiatan sekolah di luar sekolah harus ada yang namanya usaha jaga agar dia bisa konsistensi menyelesaikan dan masalah jalin yang baik atau kegiatan koneksi, kita berjalan dengan membangun baik. kolaborasi Ya, kita sudah masuk di dan kesimpulan dari menata situasi. materi kita. Secara umum, 7 kesimpulan dari jurus resiliensi dan kolaborasi adalah bersama bahwa keduanya murid merupakan melangkah kemampuan tepat. aktif yang saling 7 menguatkan jurus PK satu hebat, dengan yang lain. Jadi kolaborasi dan resiliensi saling berkaitan dengan kehidupan kita di sekolah ini. Agar bisa berjalannya pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah, kita butuh kolaborasi dan resiliensi. Sekian materi yang saya bawakan. Jika ada yang mau bertanya, bisa. lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin
Jadi saya sampai di sini. Terima kasih dan selamat Pagi. dan saya kembalikan kepada bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, bisa belajar tapi yang jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. sangat nakal semua juga terima kasih sudah melalui kita kami Jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. teman saya juga yang kemarin juga Jurus PK hebat, 7 jurus akan ku ingat. dibutuhkan atau bagaimana nanti penjelasan dari Pak. Terima kasih kita mungkin ada untuk dari Pak. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ini lagi di atasnya, butuh lagi yang lain, butuh lagi yang lain. Nah, dari proses itu secara alami bisa kita kaitkan dengan pengalaman kita di luar, kan itu ya. Murid Proses sampai mandiri kita dan bisa kuat, belum tentu tumbuh di bisa terwujud lingkungan dalam satu sehat, proses, kan itu. Jadi perlu ada bersama guru yang hebat, kerjasama yang baik, kan itu. penuh cinta Ini dan nilai-nilai seperti inilah yang ini ditumbuhkan dengan proses yang kita lakukan tadi. Sehingga di dalam kelas pada saat kita melakukan proses pembelajaran ini anak tidak sadar kalau diri bagaimana dia membangun kolaborasi dan kolaborasi, tidak saling menyalahkan. Apa juga tangan militar, main kita di belakang kan, apa bisa jadi? Ada orang yang punya tipe seperti itu pasti berhubungan dengan kerja psikologi dia, kan? Dia berapa waktu tadi kan? 10 menit. Nah, ini seolah-olah sebuah perubahan dengan tingkat kesulitannya itu dia sudah tahu, kan itu.
Makanya itu tadi Pak, harusnya ada strategi yang dibangun oleh tim itu untuk menyelesaikan kerja timnya, sehingga hasil pengalaman atau pengalaman yang dilakukan kita kasih target 10 menit. Ternyata orang yang punya strategi yang bagus dan sampai waktu itu selesai dia. Tapi ada yang kalaupun ditambah waktunya tetap tidak jadi-jadi, kan itu. Nah, disitulah mereka saling memutuskan program. Kalau semua itu perlu dibicarakan dengan baik. Saya tadi mempelajari sudah diskusi. Kita sempat bertanya melihat gambar yang ada, nanti mencoba semua dan bisa langsung jadi. Makanya saya foto semua berapa yang dibutuh, berapa yang tidak. Dan hasil tidak jadi kan? Ini jadi setelah selesai waktunya kan? Dan masih ada kartu 3. Artinya apa? Pertama, gambar bangunannya kan ada gambar sudah dia tadi kan. Nah tadi di sini saya lihat dia memaksakan naik baru 3 di bawah, baru 9 langsung naik lagi di atas membangun. Ya sudah akhirnya padahal dia tidak tahu bahwa berapa bahan yang kita siapkan ini. Kira-kira segitiga yang dibangun ini untuk bisa menjadi sebuah piramid yang seimbang berapa? Itu kan harusnya diskusi, ada perencanaan awal itu dari tim dengan waktu yang diberikan tadi itu. Tapi saya lihat ya memang kita akan disimulasi. Tapi karena diminta Pak Joseph refleksi, walau saya bukan narasumbernya di Sintia ya, tapi itu yang saya sampaikan bahwa di praktisi juga sudah ada. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan bagaimana membangun ada di antara ini tadi yang mengarahkan ada Masalah ya. apa yang terjadi? Saya kan observer apa yang terjadi di Saya tidak sadar kok dia marah saya. nah itu dia karena konsen kan. Kenapa itu tidak tersinggung dan itu konsen kan itu. Jadi anak-anak juga kalau dibuat konsentrasinya fokus kepada objek yang akan dikerjakan, walaupun tinggal permainan yang frustrasi dan sebagainya itu bagus sekali. Tapi observernya harus tahu itu sehingga pada saat seperti ini diberikan untuk melakukan refleksi. Kan itu. Jadi jangan juga diselesaikan begitu saja. Bisa itu yang tadi refleksi. Kenapa Bapak refleksi lagi? Apa yang Bapak lakukan tadi? Oh, coba ulang kan? Kalau Bapak kaitkan lagi dengan bagaimana membangun dua mindset itu, kan itu. Jadi dua mindset ini di situ, dua mindset itu kebenarannya sama dalam masyarakat awal dari sebuah profesi. Jadi saya akan mencoba lagi dan mencoba sampai menjadi sebuah profesi. Kalau dengan pendekatan yang pembelajaran mendalam, salah satu materi utamanya di situ adalah dua mindset. Budaya berpikir yang positif, tidak fokus, tidak bakal mencari Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan,
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Saya kepala bersamamu melangkah tepat, 7 jurus hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. masuk di dalam kelas, kemudian tinggi sama guru tiket. Saya kan seperti itu. Kalau lambat, depan sama guru tiket menghadap. Baru nanti diarahkan ke kelas. Murid mandiri dan Ibu kuat, sebagai guru tadi mata pelajaran setelah masuk kelas dimarahin. Karena saya tahu Ya ibu, nah ya ini kan simulasi, kan itu, nggak usah persoalkan itu. Yang dilakukan tadi itu apa? Kan sapaknya sudah pakai motor, ya kan? Habis itu sudah ini, alasannya terlambat tadi kan jelas ya. Bangun. Lambat bangun, oke. Kemudian langsung ke kelasnya. Cek dulu. Mana belum bikin, berarti kurang paham. Iya. Cuma ini kan. Kemudian lanjut ke berkelas, katakanlah melalui guru pikir itulah capangnya juga oke. Nah, Masuk di dalam kelas. itu guru bilang setuju sementara ngajar di kelas dia langsung, oke. dengan tadi pada dicampurkan. Nah ini saya buat itu. Soalnya di sini dan ada yang kita kayu-kayu. Oke. Sekarang ibu ngapain tadi waktu datang anak kita bangun? Kenapa terlambat? Dengan gaya saya dengan tutur dengan kayu dan jadi sudah mengungkapkan alasan. Lain kali tidak pulang. Selesai. Selesai di sini. Baru pulang di kepala sekolah apa di situ? Belum sampai di kepala sekolah. Kalau yang tadi sih sampai ke kepala sekolah. Tadi dua sebenarnya sebelum itu satu sebagai Dari kepala sekolah ini. Karena tadi ada pertanyaan baru ya. Karena tentang tindakan kasus. iya. Kan itu. Kami dulu harapan ini dimunculkan. Mana yang memang harus ke guru mereka sendiri kan? Wali kemudian mungkin tingkat terakhir itu ada di kepala sekolah dan kemudian sebuah pusat. Oke, kembali ke resiliensi. Sudah dijelaskan di sini resiliensi. Bangkit kembali. Ulangi. Coba lihat, dulunya saya kali mau sini. Coba lihat dulunya apa sih? Resiliensi. Nah, murid mandiri dan kuat, apa lagi? tumbuh di lingkungan sehat, Iya. bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tidak ada yang bilang ya. Mulai dari Sabang bawa terus Sekolah aman dan nyaman sampai dulu yang bakal dicampur kan. dan juga Kalau menggembirakan, kemarin juga misalnya ya. Kemarin itu terjadi pada bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun
membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat bersama murid langkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Karena ada kampanye di dalam, ada omnya dan seterusnya. Nah ini yang negatif jadi. Bukan lagi fix tapi negatif juga. Jadi pandangannya dia itu terhadap proses yang dilakukan tadi itu bukan keluar dari masalah bagaimana dia mengelola fungsinya dengan baik. Jadi kita harapkan di sini bahwa kesalahan apapun dalam proses itu ya harus diberikan kepada. Mana yang kita ingin bangun ini kan bukan bagaimana membangun emosional, eksternal, tapi harapannya dia itu terbangun dari dalam secara internal. Kalau kita cuma melihat itu membangun budaya positif kan, membangun budaya positif dengan menggunakan ya kita sepakat kalau tidak ada keberhasilan tanpa disiplin itu harga mati disiplin. Tapi disiplin ini kan ada tingkatan-tingkatan yang harus diberikan kepada murid kita. Sehingga ya untuk membangun budaya positif tadi itu ya ada namanya posisi kontrol kan gitu. Nah ada 5 yang pertama itu prinsip yang pertama itu adalah berhubungan. Jadi tolong jangan digunakan. Bahwa setiap anak yang melakukan pelanggaran pada sekolah selalu diberi hukuman. Kita tahu bahwa hukuman ini ujungnya apa Bapak Ibu? Kalau orang selalu dihukum, ujungnya apa? Jadi kebencian. Dia akan benci dengan masih harus kalau masih benci dengan gurunya, kalau benci dengan sekolah, kalau masih benci dengan saya misalnya, masih ada 90 guru yang dia suka, sama saya pribadi yang dia suka. Nah misalnya, masih ada harapan gitu. Kalau sudah ditutup, mulai dari satpam sampai kepala sekolah yang benci, maka kita kan tidak inginkan itu terjadi. Nah, jadi kemudian punishment itu tidak menjadi sebuah budaya lagi untuk dijadikan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.